Ini dia kegiatan kami selama 30 hari Kukerta di Pacarjo. Loh, Mas, awas Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman, selama sebulan kemarin aku dan teman-teman se-Ali bin Abi Thalib Surabaya terdampar loh di tempat yang Masya Allah indahnya, Padukuhan Jelok, Pacarjo, Gunung Kidul. Ini bukan liburan, tapi ya mirip liburan sih. Tapi sambil mengabdi, ini cerita kami. Dimulai dari pembukaan yang khidmat bersama warga dan dosen pembimbing kami. Lanjut kita langsung gaspol pengambilan data. Rasanya kayak sensus penduduk, tapi lebih akrab. Terus akhir pekan pertama kita langsung meeting online bareng dosen buat monitoring. Deg-degannya, padahal cuma ditanya, kalian sehat kan? Di sini urusan akhirat nomor 1. Mulai dari khutbah Jumat di 6 masjid, apel pagi tiap hari Senin di balai desa biar kami disiplin, sampai ngisi kajian ibu-ibu solihah di Masjid Al-Hidayah buat pengajian di hari Senin dan Kamis, dan juga tahsin ibu-ibu di Musola Al-Muzakir. Masya Allah, kalau lihat semangat ibu-ibu ini bikin kita jadi malu kalau males-malesan. Kita juga kerja nyata, mulai dari kerja bakti masjid, pengadaan alat, sampai yang paling menguras keringat, ngecor pijakan hewan kurban, dan jalan rusak bareng warga. KKN Pacarjo, Rakerjo Pramana. Puncaknya, kita ngadain kajian spesial bareng Ustadz Mariono. Temanya bahagia sampai ke surga. Amin. Dan akhirnya ditutup dengan monitoring terakhir dan perpisahan resmi. Sedih banget. Tapi tunggu, detail program khusus bakal diceritain sama bapak-bapak PJ. Di TPA Al-Hidayah itu misinya cuma satu, bikin ngaji makin asik. Di sini kita juga mengadakan lomba loh, tapi yang adalah pokoknya, tapi tetap seru. Lihat tuh antusiasme adik-adik, calon pemimpin masa depan. Melipir dikit ke TPA Pacing. Ya, meskipun jaraknya ya lumayan ya, tapi pas denger suara bacaan alif, ba, ta, hati ini rasanya adem banget rasanya. Ya, kita juga di sana juga ngajar ngaji ya. Urusan aku sama pemuda. Kita reorganisasi Karang Taruna. Intinya sih biar nongkrongnya pemuda sini makin berfaedah dan terstruktur. Pemuda Jelok menyala. Kalau saya itu agak melipir jauh ke TPA Pacing dan saya hanya memfokuskan ke penyuluhan pengajar saja. Walaupun jaraknya lumayan jauh, tapi karena lihat semangat para pengajar di sana membuat capek saya jadi hilang. Ya, kita ngadain kajian spesial dan penyuluhan terkait judul ini dengan Ustadz Zaki, Ustadz Mariono. Karena berdasarkan laporan yang kami dapatkan bahwasannya judul ini udah mendarah daging. Biar warga semakin smart dan aware sama penyakit judul ini. Prokraku pelangisasi. Biar apa? Biar kalian gak tersesat di jalan. Cukup tersesat di hatiku aja. Maaf, canda ya. Biar warga dan tamu gampang cari lokasi masjid dan TPK Al-Hidayah di sini. Selain jadi ketua, aku juga turun gunung di TPA Jasem. Di sini tantangannya beda, tapi semangat adik-adiknya bikin capek hilang. Respect. Ya, sebagai mas-mas Jawa, maksudnya mas-mas IT gitu. Kita bakal genjot digitalisasi desa. Jadi supaya desanya itu juga modern dan nggak kalah sama kota. Ya, orang bisa hidup di desa, tapi spek gajinya itu kota gitu. Uish. Aku stay di TPK Al-Hidayah. Tapi aku fokus sama dapurnya TPK. Kalau MBG aja punya dapur yang tiap hari masakin untuk anak-anak, di sini pun sama, ada dapur yang setiap hari membina anak-anak, yaitu para guru TPK. Aku melakukan pembinaan kepada mereka dalam penguatan kompetensi pengajaran Al-Quran yang harapannya bisa menjadi bekal mereka untuk mengikuti sertifikasi metode UMI. Dan alhamdulillah 2 dari mereka telah dibeasiswakan oleh tim KKN
untuk mengikuti kegiatan sertifikasi tersebut. Aku fokus di amunisi ilmu pengadaan buku TPA. Lihat buku-buku baru ini langsung diserbu adik-adik, seneng banget lihatnya bro. Baca itu jendela dunia bro. Saya sangat mengapresiasi atas Kukerta, kuliah kerja nyata, dan kemudian ada kajian-kajian yang selalu diberikan, bahkan setiap Senin itu mengikuti apel pagi, kemudian rapat koordinasi bersama kami, lurah dan pamongka lurahan, kemudian ada santapan rohani atau tausiah dari teman-teman mahasiswa. Ini sangat baik dan sangat kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa, juga kepada rektorat dan seluruh dosen. Mudah-mudahan sinergi ini terus bisa kita lanjutkan. Ke depan Pak Carjo masih siap untuk menerima KKN dari STAIS Ali bin Abi Thalib Surabaya. Itu sangat-sangat membantu sekali dan memberikan ilmu yang sangat banyak kepada anak-anak kami di Padukuhan Jelok dan juga warga masyarakat Padukuhan Jelok. Berbagai kegiatan ikut andil, terutama kerja bakti di musola, kerja bakti di gang-gang masuk Padukuhan Jelok, itu sangat membantu sekali bagi warga masyarakat Padukuhan Jelok. Untuk yang pesan saya itu tetap semangat, dan apa yang dicita-citakan dari KKN itu nantinya bisa terlaksana, terutama dengan agama. Soalnya agama itu pondasi. Asik karena enak diajak bercanda gitu. Terus yang saya dapatkan itu ilmunya yang bermanfaat, karena sebelumnya saya itu belum tahu doa-doa yang lainnya gitu. Jadi diajarin sama mas-masnya, terus saya jadi tahu. Terus saya itu pengen lagi belajar sama mas-masnya karena asik, dapat hadiah gitu. Senang, yang seru. Waktu yang singkat ini 1 bulan sangat berarti bagi kami. Semoga apa yang panjenengan tebarkan di sini bermanfaat buat saya pribadi, adik-adik jumpa pengampu TPK di Masjid Al Hidayah Jelok, Pak Carjo, Semanu Gunung Kidul. Hampir 24 jam sangat berkontribusi secara aktif dan positif, serta banyak memberikan kegiatan yang produktif. Mereka berkata sangat berterima kasih dengan adanya digitalisasi ekonomi ya kemarin itu ya. Nah itu penyuluhan digitalisasi ekonomi itu mereka bilang sangat membantu Pak, saya baru ini diajari seperti itu. Mudah-mudahan dapat saya terapkan. Sepanjang yang saya selama menjadi LPMP ini paling aktif dan paling produktif. Selama ini belum ada yang seperti ini. Sebulan di Padukuhan Jelok bukan cuma soal program kerja, tapi soal keluarga baru. Terima kasih Pak Lurah, terima kasih warga Jelok. Kami pamit, tapi hati kami tetap di sini. Kukerta Al Mufid bersatu dalam aksi menuju manfaat abadi.